Tes itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, saya ma'syarul ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di forum ini untuk bersama-sama kita belajar membekali diri dengan ilmu yang dengannya semoga kita bisa menjalani agama ini dengan baik dan benar. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ingin mengulang sedikit karena kita masih dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri dari kitabun nikah, ya, yang kita ambil dalam Al-Fiqhul Muyassar. Di pembahasan yang telah lalu kita telah membahas poin pertama dari kitab Hukukuz Zaujah, hak-hak seorang istri. Hak-hak seorang istri itu artinya adalah perkara-perkara yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Haknya, ya, istri wajib untuk suami memenuhinya. Nah, salah satu yang kita bahas itu di poin ke-2 tentang nafkah, ya, kebutuhan hidup yang dicerminkan dengan 3 hal: pakaian, tempat tinggal, dan makan. Dalam masalah nafkah ini, teman-teman, barakallahu fikum, ada yang ingin saya tambahkan penjelasannya terkait kewajiban seorang suami memberikan haknya istri untuk diberikan nafkah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman untuk para suami dalam memenuhi kewajiban ini, ya, sebagai hak istrinya dengan cara pertengahan. Silakan dicatat dalilnya di surah Al-Furqan ayat 67. Ini untuk seluruh para suami dan untuk diketahui oleh seluruh para istri. Ayat ini adalah pedoman, ya, rambu-rambu terkait dengan pemberian nafkah oleh suami untuk istri. Al-Furqan ayat 67. Al-Furqan ayat 67. Surat Al-Furqan ini di beberapa ayat sebelum ayat ini, teman-teman, adalah ayat-ayat yang menjelaskan karakteristik ibadur rahman, karakteristik hamba-hamba ar-Rahman. Nah, salah satunya ayat ini nih, ayat ke-67. Hamba ar-Rahman itu terkait dengan nafkah, itu mereka menjalaninya dengan pertengahan. Kita baca ayatnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang apabila memberi nafkah lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, tidak pula terlalu bakhil, wa kana baina dzalika qawama, tetapi mereka menempuh pertengahan antara itu. Ini ayat, teman-teman, barakallahu fikum, adalah pedoman sekali lagi untuk para suami dalam menjalankan kewajibannya memberi nafkah bagi istrinya. Pertengahan. Untuk ayat ini terdapat sejumlah penafsiran para ulama dengan berbagai macam penjelasan. Salah satunya yang saya ingin hadirkan di sini adalah tafsiran Imam Ibnu Katsir
rahimahullah dalam tafsirnya. Kata beliau, ay laisu mubazzirina fi infaqihim wa yasrifuna fawqal hajah wala bukhala'u wala bukhala'a ala ahlihim wa yuqassiruna fi haqqihim ala yakfunahum bal adlan khiyaran wa khairul umur awsatuha la hadha wa la hadha. Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan sebagai tafsir untuk ayat di surah Al-Furqan 67 tadi. Kata beliau, maksud ayat bahwa mereka hamba-hamba Ar-Rahman itu laisu mubazzirin, bukanlah orang-orang yang mubazir fi infaqihim, dalam memberi nafkah, fayasrifuna fawqal hajah, sehingga mereka mengeluarkan harta, ya, memberikan nafkah fawqal hajah, lebih dari hajat, enggak ada hajatnya. Wala bukhala, tapi mereka bukan pula orang yang bakhil ala alihim, terhadap keluarga mereka, wa yuqassiruna, sehingga mereka, ya, karena bakhilnya kurang dalam memenuhi hak keluarganya, fala yakfunahum, tidak mencukupi kebutuhan mereka, fala bal adalan khiyaran, namun mereka menempuh jalan adil yang terbaik, wa khairul umur, karena yang terbaik dalam segala urusan itu adalah pertengahannya, la hadza wa la hadza, enggak berlebih-lebihan, enggak juga pelit. Dalam hadits Abu Darda diwakilkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sebuah riwayat dikatakan bahwa min fikir rujuli rizquhu fi ma'isyatihi, termasuk kepandaian, kecerdasan seorang suami adalah pandainya dia memanajemen, mengatur ma'isyah, pendapatannya, finansialnya. Termasuk cerdasnya seorang suami yang pandai mengatur finansialnya. Nah, jadi terkait dengan nafkah, hak istri harus dipenuhi. Tapi tidak apa? Tidak dua hal. Yang pertama, tidak berlebih-lebihan. Kalau bahasa kita terlalu royal, ya, apapun maunya istri dipenuhi. Ya, sampai para ulama mengatakan termasuk ketika hal-hal yang bertentangan dengan agama pun dia penuhi. Itu jelas, ya, israf, berlebih-lebihan yang mengantarkan kepada perbuatan dosa, haram malah. Tidak dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan istri, enggak. Kalau berlebih-lebihan. Dan tidak pula yang kedua apa? Bakhil, pelit. Ya. Tidak memenuhi sesuai kebutuhan istrinya karena terlalu pelit, bukan karena tidak mampu, tapi karena pelitnya. Nah, ini pedoman umum, teman-teman. Sekali lagi ya, dalam masalah ini sebagaimana yang pekan lalu saya tegaskan, para ulama tidak ada yang menjelaskan secara spesifik terkait dengan angka atau bilangan, batasan itu tidak ada bahasanya. Karena itu dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Nggak bisa disamakan. Kita cuma punya pegangan umum. Tidak berlebih-lebihan ketika telah melampaui batas hajat. Itu berlebihan namanya. Hajat orang kan beda-beda ya. Betul kan? Ada istri mungkin dia punya kebutuhan. Ini kebutuhan dia nih. Kebutuhan dia. Obat-obatan sebagaimana telah kita sebut. Ya, dia punya mungkin kebutuhan untuk kulitnya lah, mukanya lah, kebutuhan. Yang itu mungkin tidak sama dengan istri atau perempuan lain. Jadi nggak bisa disamakan. Maka pada prakteknya atau aplikasinya itu beda-beda. Hanya saja kita punya pegangan umum, pedoman umum.
tidak berlebih-lebihan melampaui batas hajat, tidak pula bakhil yang tidak terpenuhi kebutuhan istri. Paham di sini? Jadi pedomannya tadi di surah Al-Furqan ayat berapa? Al-Furqan berapa? 67. Ingat itu ayat ya. Itu selalu dipegang, teman-teman. Dan sekali lagi saya tegaskan, kalau bicara kebutuhan itu beda-beda. Hajat orang beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Atau jangan katakan, wah itu orang kok boros banget. Belum tentu. Kebutuhan dia sama kebutuhan ente beda mungkin. Kan orang beda-beda. Status sosial mungkin juga beda. Keadaan lingkungan dia juga beda. Banyak hal. Kita punya pedoman umum aja. Ketika dia menafkahkan hartanya melampaui hajat, ya terlalu royal, nah itu baru berlebih-lebihan. Paham ini? Paham teman-teman? Jadi saya ingin mengingatkan antum, jangan terlalu cepat menuduh orang royal atau apa, boros segala macam. Kebutuhan orang beda-beda. Kita punya pedoman umum aja. Ketika mereka atau ada seorang mengeluarkan hartanya melampaui hajatnya, baru kita katakan dia boros, dia israf, mubadzir. Dan itu tidak boleh. Baik, ini terkait dengan pedoman umum terkait dengan nafkah. Kita lanjutkan pembahasan poin yang keempat kalau nggak salah ya. Betul? Begini. Masih hak para istri. Yang keempat, kata penulis hafizahullah, husnu mu'asyaratiha wa mu'amalatiha bil ma'ruf. Liqaulihi ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Fayakunu hasanul khuluq ma'a zawjatihi rafiqan biha sabiran 'ala ma yasduru minha muhsinan li dhanni biha. Qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi. Yang keempat, hak seorang istri untuk dipergauli dengan baik. Ya, dipergauli, disikapi. Ya. Untuk baik dalam bergaul dengannya oleh suami. Wajib bagi suami untuk bergaul dengan istrinya dengan ma'ruf. Ingat teman-teman, barakallahu fikum, kata ma'ruf dua definisinya, penjelasannya. Syekhul Islam menjelaskan yang pertama, al-urf atau ma'ruf, ma'arrafa syar'u ma'rufan wa ma'ruf. Definisi Syekhul Islam, ma'ruf itu adalah segala yang diterangkan oleh syariat ma'ruf, itulah perkara ma'ruf. Yang kedua, pada perkara yang dituntut ma'ruf dan tidak ada spesifikasinya, maka ma'ruf kembali kepada urf selagi tidak bertentangan syariat. Dua ini ma'ruf. Sekali lagi saya ulangi, ma'ruf itu dua definisinya. Definisi yang pertama kata Syekhul Islam, segala yang diterangkan oleh syariat sebagai perkara yang ma'ruf, maka itulah ma'ruf. Yang kedua, kembali ke urf bila tidak bertentangan dengan syariat. Supaya kita tidak terlalu traveling kemana-mana memahami ma'ruf. Kayak Jama'atul Tabligh mereka mendefinisikan ma'ruf dengan khuruj. Khuruj fisabilillah itu ma'ruf kata mereka. Ya kan? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kita ambil dari situ. Jadi ma'ruf tidak bisa didefinisikan seenak kita. Yang paling pertama, ma'ruf itulah segala yang dianggap baik oleh syariat, itulah ma'ruf. Itulah ma'ruf. Yang kedua, kembali ke urf, tapi selagi tidak bertentangan dengan syariat, itu ma'ruf. Sama begini juga pembahasannya terkait dengan berbakti kepada orang tua. Kan diperintahkan ma'ruf oleh Allah, tapi tidak diterangkan dengan detail ma'rufnya apa-apa. Penjelasannya seperti ini. Ya. Ma'ruf yang pertama kita definisikan segala yang baik secara syariat. Setelah itu antum boleh mengaplikasikan sebagai ma'ruf sesuai dengan keadaan, kondisi, kebiasaan, budaya selagi tidak bertentangan dengan syariat. Misal
seorang istri, ya misalnya saja ini, ya pengen dipergauli dengan baik, dengan cara mungkin dicium keningnya barangkali, itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Nabi. Tapi seorang istri minta seperti itu, dipergauli seperti itu. Boleh tidak? Wajib bagi seorang itu memenuhinya. Dan itu ma'ruf. Tidak bertentangan dengan syariat. Paham ini? Baik, itu maksud perkara ma'ruf di sini. Kemudian kata penulis, dalam bergaul dengannya juga dengan ma'ruf. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka di sini para istri secara ma'ruf. Ya, secara ma'ruf. Ingat ya, ma'ruf berarti dia luas. Paham ya? Tentunya kembali ke syariat itu yang pertama, tapi tidak hanya sebatas syariat. Ini juga kembali ke kebiasaan antum masing-masing. Masing-masing keluarga mungkin punya budaya, kebiasaan yang berbeda dengan yang lain. Silakan. Selagi itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan tumbuhnya kelanggengan hubungan suami istri, terwujudnya romantisme suami istri, silakan wujudkan. Tapi catatannya satu, selagi tidak bertentangan dengan syariat. Itu aja batasannya. Selain itu silakan. Baik. Kemudian kata penulis, Habibullah Ta'ala, Rasulullah kemudian kata beliau, baik. Fayakunu, maka hendaknya bergaul dengan baik suami kepada istrinya, berlembut lembut terhadapnya, bersabar terhadap apa yang terlihat darinya, berprasangka baik terhadapnya. Ini kalau dibahas secara tersendiri, ini butuh bahasan panjang lebar loh. Ya, ada sebuah kitab yang bagus dan pernah saya bahas dengan tuntas. Judul kitabnya karangan Syekh Mustafa Al-Adawi. Lupa kata Allah. Romantisme hubungan suami istri. Itu saya pernah bahas kitab itu sampai tuntas. Kitab itu. Hah? Itu nasihati lin nisa. Itu khusus untuk perempuan. Itu khusus untuk perempuan. Kalau ini untuk suami istri. Kitab yang saya singgung ini kitab untuk suami istri. Romantisme. Fikut ta'ammul bainaz zawjaini. Nah, itu judulnya. Fikut ta'ammul bainaz zawjaini. Fikih dalam romantika hubungan suami istri. Mantap ini judulnya. Itu saya bahas tuntas pernah di Sukabumi sana. Sebelum pandemi dulu. Ini cuma hal-hal penting aja secara umum. Kalau didetailkan ini butuh penjelasan semua. Kayak di sini semua penulis bersabar. Itu ada penjelasannya itu. Ya, kemudian berprasangka baik juga ada penjelasannya itu. Ada bentuk-bentuknya, ada tempat-tempatnya, dan ada cara-caranya. Mulai kata penulis kita lanjutkan aja. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya. Ini hadis teman-teman barakallahu fikum, pegangan untuk kita semua ya. Termasuk dalil yang kedua setelah ayat. Pertama ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Bahwa ayat dan hadis ini memerintahkan kita untuk menjadikan keluarga itu barisan pertama yang wajib untuk kita penuhi haknya. Kalau antum nih menginginkan kebaikan untuk orang lain dengan sebuah kebaikan, maka keluarga antumlah yang pertama berhak mendapatkannya. Kalau antum nih ingin orang lain jauh dari kejelekan, maka keluarga antumlah yang paling berhak untuk mendapatkannya. Jangan terbalik. Ada orang yang
Suami yang kalau di luar bersama teman-temannya, rekan-rekannya luar biasa. Ramahnya, ketawa ketiwi, ya, bahkan siap mentraktir. Ya, luar biasa kalau di luar. Tapi ketika pulang ke rumah seperti singa. Ya, menakutkan rumah tangga di rumahnya. Itu tidak benar seperti itu. Jadi rumahlah, keluarga, istri antum, anak-anak antum lah yang paling berhak. Paham? Ini salah satu dalilnya. Nabi bersabda, khairukum li ahlihi. Baik. Kita pindah ke poin yang kelima. Qala al-adlu baina nisa'ihi fil mabit wan nafaqah. Liman kanat lahu akthar min zawjah. Liqaulihi ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswatin fa kana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'ati al-ula illa fi tis'in. Hak istri yang kelima disikapi dengan adil. Haknya istri. Ya, bila memiliki istri yang banyak. Terkait bermalam dan nafkah. Bagi yang punya istri lebih dari satu. Bang Udin, hukum asal menikah ta'adud atau satu? Kenapa? Gimana sih antum? Nah, itu analogikanya antum itu kontradiksi. Antum bilang satu, kalau tidak sanggup baru satu. Itu gimana? Berarti harusnya poligami asalnya, kalau nggak mampu baru satu. Nah, baru cocok analoginya kayak gitu. Iyalah, analoginya itu nggak cocok. Antum bilang hukum asalnya satu, kalau nggak mampu baru satu. Lagi gimana sih? Hukum asal menikah yang kuat apa? Lebih dari satu. Benar? Iya, yang saya bilang lebih tepat. Yang mana yang lebih tepat? Hah? Apa ini mau jawab? Hah? Berarti? Berarti itu yang antum kuatkan. Mencari dalil atau memang mencari ilmu? Hah? Terus? Ya berarti hukum asal menurut antum yang poligami begitu ya? Oh, Masya Allah. Yang benar hukum asal yang menikah itu satu. Itu yang rajih. Itu yang saya kuatkan. Ya, bukan yang ta'adud atau poligami hukum asalnya. Ayat ini bukan bermakna hukum asalnya menikah itu banyak, enggak. Tapi ayat ini menjelaskan bagi yang memiliki kemampuan silakan menikah lebih dari satu. Kalau nggak mampu ya satu. Bagi yang punya kemampuan. Bukan perintah asal untuk menikah poligami. Itu maksud ayat. Ya itu maksud ayat ya. Kemudian para ulama menjelaskan dari sisi lain bahwa menikah itu sangat erat hubungannya dengan apa? Istitoah, kemampuan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a, falyatazawwad. Barang siapa di antara kalian, wahai para pemuda yang punya kemampuan, menikah. Sangat erat hubungannya dengan kemampuan. Nah, kalau bicara kemampuan, maka kita akan pasti mengukur minimal dulu. Betul tidak? Kalau kita bicara kemampuan, pasti melihat minimalnya dulu. Kalau kita memperbandingkan poligami dengan satu, mana yang paling dekat dengan kemampuan? Satu. Ya, kalau kita berbicara pada penerapan, poligami itu udah pasti bicara tentang siapa yang mampu kan? Betul kan?
Jadi bukan pada asalnya, ayat ini bukan tentang pada asalnya menikah itu langsung poligami. Tapi ayat ini menjelaskan bagi yang mampu untuk berpoligami silakan 4. Tapi kalau nggak mampu cukup 1 saja. Paham? Itu yang insya Allah yang lebih rajih. Perhatikan, kita kembali ke kitab. Mana tadi? Fokusnya sudah kemana ini? Fokus banget kalau masalah beginian, Pak. Baik, ya qala wa an Anas, dan dari Anas radhiyallahu anhu, kata beliau Nabi SAW itu punya 9 istri. Lalu beliau membagi giliran malam mereka, maka beliau tidaklah kembali kepada istri yang pertama kecuali sesudah istri yang ke-9. Ngomong-ngomong masalah istri Nabi ada berapa teman-teman? 9 atau 11? Hah? Lah ini hadis 9 kok, gimana sih antum? Hah? Saya tanya berapa jadinya? Hah? Ayo lo, katanya mengikuti sunnah Nabi, cinta Rasul. Istrinya Nabi aja nggak tahu. Apa Bang Din? Wis, mantap. Wis, jadi dua-duanya. Yang mana? Baik, istri Nabi sama betul kalau Bang Din bilang 2 riwayat. Jadi 2 riwayat itu benar. Istri Nabi itu, teman-teman barakallahu fikum, 9 atau 11. Penjelasannya gimana? 9 ini adalah istri yang bersama dengan Nabi sampai meninggalnya. 11 keseluruhan, 3 dari mereka meninggal sebelum Nabi. Kalau total berarti 11. Nah, penyebutan 9 dalam hadis ini adalah yang bersama beliau sampai Nabi meninggal. Makanya tadi kan bicara tentang gilirannya beliau kan? Ya, di masa hidupnya beliau. Oke, jadi ingat ini penjelasannya. Mas Ahlus Sunnah kalah sama Ahlul Bid'ah. Masalah istri Nabi aja antum kalah nanti. Antum bela-belain sunnah, jenggotan aja sunnah. Kan orang seberang kan suka begitu. Apa maksudnya ini? Oh gitu. Ya silakan kalau mampu. Kita tidak membicarakan tidak boleh. Kalau Anda mampu, silakan. Anda mampu bang? Mampu bang? Yakin Anda bang? Tidak dijawab dengan kata-kata, dijawab dengan ketawa. Nggak ada. Justru sunnah, kita katakan sunnah Nabi, poligami, termasuk sunnah Nabi. Kita bicara tentang tadi yang kita dulukan hukum asal menikah. Baik, masih terkait dengan pembahasan istri Nabi. Ini untuk wawasan bagi antum supaya bertambah wawasan. Siapa sih istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Nah, silakan dicatat kalau ada yang lupa atau nggak tahu. Ya. Pertama, 6 orang dari suku Quraisy. Catat dengan baik. 6 orang dari suku Quraisy. Ya, akhwat di atas, ini wawasan penting. Istri Nabi yang pertama kita kategorikan 6 orang dari suku Quraisy, siapa aja? Khadijah bintu Khuwailid, Aisyah bintu Abi Bakar, Hafsah bintu Umar, Ramlah ini kunyanya siapa? Ummu Habibah. Ramlah namanya, kunyanya Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. 4, Ummu Salamah bintu 5, Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. 6, Saudah bintu Zam'ah. Dah 6 ya? 6? Udah 6 belum? Oke. Hah?
Terakhir Saudah bintu Zam'ah. Kategori yang kedua, 4 dari kalangan Arab. 4 dari kalangan Arab. Zainab bintu Khuzaimah. Nah, ini faedah tuan-tuan tahu semua. Jangan sampai nggak tahu. Istri Nabi ada 2 yang namanya sama, Zainab. Pertama Zainab bintu Khuzaimah, kedua Zainab bintu Jahsh. Masya Allah. Nabi pernah punya istri 2 namanya sama. Masya Allah. Luar biasa ya Rasulullah. Bisa romantis loh. Nama yang sama. Coba kalau antum punya istri 2 namanya sama, panggil satu, ribut itu. Nggak siapa ini? Yang ketiga Maimunah bintul Harith. 4 Juwairiyah bintu Al-Harith. Sama, bintul Harith. 4 orang dari suku Arab asli. Dan kategori ketiga 1 orang dari Bani Israel. Nah, ini faedah. Untuk kalau antum mau bicara tentang toleransi, ini diantara pembahasan yang layak diangkat. Nabi beristri dari Bani Israel. Siapa dia? Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai. Huyai, Huyai. Ada 11. Lengkap 11? Lengkap 11? Tulis di kertas, tempel di dinding. Lo wawasan ini. Ya. Dari 11 itu ya, teman-teman barakallahu fikum. Cuma berapa orang dari suku Quraisy? Nah, 4 dari orang Arab asli, 1 Bani Israel. Tambahkan lagi, Nabi punya 2 orang budak wanita yang memiliki anak. Di antaranya, budak wanita yang pertama itulah putri saya, Maria. Ya. Maria. Ibunya siapa? Ibrahim. Anak Nabi yang bernama Ibrahim. Dari Maria. Seluruh istri Nabi cuma berapa orang yang punya anak? Khadijah sama Maria aja. Ya. Khadijah sama Maria aja. Maria ini pun khilaf di antara para ulama. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menguatkan, ya, di antara literasi sejarah mengatakan bahwa sempat dinikahi Nabi Maria, tapi tidak dipublikasikan. Ya, tidak seperti yang lain yang banyak khalayak tahu. Maria ini juga statusnya istri Nabi, tapi karena tidak dipublikasikan maka banyak yang menganggapnya masih status budak. Maria. Yang kedua Raihanah. Ya, yang kedua Raihanah. Ini nama-nama nih, kalau mau cari nama anak wanita bagus nih. Baik, itu istri-istri Nabi ya, alaihi salatu wassalam. Selesai, kita membahas hak istri. Kita pindah masalah yang kedua, hak suami. Ya. Supaya seimbang pembahasan ya, nggak 1-0. Qala hafizahullahu ta'ala thaniyan haqquz zawji. Pembahasan poin yang kedua, hak seorang suami. Artinya perkara-perkara yang wajib oleh istri memenuhinya terhadap suaminya. Qala wa haqquz zawji ala zawjatihi a'dham min haqqiha alaihi. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala walirrijali alaihinna darajah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha wala
tu'addil mar'atu haqqallahi azza wa jalla 'alaiha kullah hatta tu'addiya haqqa zawjiha 'alaiha kullahu. Hak seorang suami dari istri. Silakan dengarkan para istri. Kata penulis, hak seorang suami dari istrinya itu lebih besar daripada hak seorang istri terhadap suaminya. Ya, ini aturan syariat sudah ya. Dan mari kita tundukkan diri kita terhadapnya. Syariat telah menetapkan dan pasti ada hikmahnya, nggak mungkin sembarangan. Bahwa hak suami lebih besar daripada hak istri. Kata penulis, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. Para suami mempunyai hak yang lebih 1 derajat daripada mereka, yaitu para istri. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, seandainya aku boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, niscaya yang aku perintahkan adalah seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kalau boleh. Tapi boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa kata Nabi? Dan tidaklah ada seorang wanita teranggap telah memenuhi seluruh hak Allah terhadapnya sehingga dia memenuhi seluruh hak suaminya atas dirinya. Makanya dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pertegaskan kepada para sahabiyah, ya, para sahabat dari kalangan wanita di masa itu, zaujuki jannatuki au naruki. Suamimu bagimu adalah surga atau nerakamu. Ini sabda Nabi kepada istri. Padahal kan sama aja nih, kalau dari sisi konteks konsekuensi kan sama aja. Dalam artian bahwa kalau suami nggak memenuhi hak istri kan neraka juga kan? Betul tidak? Tapi kalimat ini cuma Nabi arahkan kepada istri. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Hak suami lebih besar. Itu sebenarnya yang diinginkan, ya. Maka sekali lagi saya tekankan, sebagaimana yang saya tekankan di pembahasan kemarin itu, ya, bahwa kalau ada suami dalam sebuah rumah tangga nih, dia merasa dirinya pemimpin, itu sehat, itu normal, itu sangat normal, sangat sehat. Kalau ada seorang suami yang tidak memiliki kepemimpinan rumah tangga, justru itu nggak normal. Justru nggak normal. Itu di luar fitrah. Maka hendaknya kalian para istri membantu bagaimana sang suami semakin baik dalam kepemimpinannya. Jangan dibantah, jangan malah direndahkan. Itu kewajiban para istri. Ya. Bukan artinya penjelasan saya ini jangan salah paham ya. Ada yang memahami keliru. Ustaz, kalau begitu suami nggak boleh bantu istri. Itu lain hal, itu lain cerita. Kita bicara tentang status kepemimpinan dalam rumah tangga. Bukan masalah penerapan. Kalau secara penerapan, ya begitu luar biasanya. Baik, itu termasuk bahkan kepemimpinan ketika seorang pemimpin turun tangan langsung membantu istrinya, masak mungkin juga ia mengasuh anaknya, dan seterusnya. Itu yang nggak menyelisihi status kepemimpinan itu. Yang kita bicarakan adalah status kepemimpinan. Yang salah adalah ketika istri yang merasa dirinya ya memimpin dalam rumah tangga. Nah, itu yang salah. Itu yang nggak boleh terjadi, nggak boleh dibiarkan. Ya. Sekali lagi teman-teman, aturan ini aturan syariat yang dibuat oleh Allah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan pria dan wanita. Berarti aturan ini sudah sangat ideal. Karena yang membuatnya adalah Allah yang menciptakan manusia. Jadi jangan pernah meragukan aturan-aturan yang telah diterapkan oleh syariat. Justru aturan-aturan yang bertentangan syariat itulah yang meragukan. Bisa dipahami? Sekarang ini kan kayak ada seruan-seruan untuk emansipasi wanita, apa istilahnya? Feminisme ya, itu ya, nggak mau diatur segala macam. Ya, kesetaraan gender, nggak boleh itu. Pasti kerusakan.
menyelisihi qadratullah. Baik, kita lanjutkan. Jadi hak suami lebih besar. Apa aja hak suami itu? Kata penulis, wa min huquqi zauji ala zaujati, dan di antara hak suami dari istrinya yang pertama adalah hifdzu sirrihi wa adamu ifsha'ihi li ahadin. Di qaulihi ta'ala as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Hak suami yang pertama, wajib bagi istri untuk menjaga rahasianya. Tidak boleh menceritakan rahasia suami kepada siapapun, garis bawahi siapapun, termasuk orang tuanya, mertuanya, nggak boleh. Anak-anaknya nggak boleh. Ini termasuk kekeliruan ya. Ada istri yang menceritakan rahasia suaminya kepada orang tuanya, anak-anaknya. Nah, ini kesalahan. Allah berfirman yang artinya maka perempuan-perempuan yang salihah itu adalah yang taat kepada Allah dan menjaga segala yang patut dijaga saat suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Nisa 34. Menjaga rahasia suami. Nah, di sini teman-teman, barakallahu fikum, ada kalimat menjaga rahasia suami. Nanti akan saya tambahkan satu poin terkait dengan keterbukaan. Yang namanya menjaga rahasia itu tidak akan pernah terwujud kecuali rahasia itu sudah diketahui. Betul nggak sih? Artinya apa? Di sini terdapat isyarat adanya keterbukaan. Suami ngasih tahu kepada istri, ini rahasia saya, ini. Jangan kasih tahu orang lain. Betul itu kan? Kalau nggak dikasih tahu itu ada rahasia, mana tahu soal istrinya. Betul kan? Jadi ada keterbukaan supaya tahu rahasia suami yang mana aja. Barulah dijaga oleh sang istri. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, qala hafizallahu taala wujubu ta'atihi fil ma'ruf. Liqauli ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang kedua, wajib taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. An-Nisa 34. Tadi kita telah terangkan makna ma'ruf ada dua. Yang pertama, apapun yang disebut kebaikan oleh syariat itulah ma'ruf. Yang kedua, aywa barakallahu fikum. Maka beginilah, ya, wajib perhatikan nih para istri, para wanita. Bahwa dalam syariat para wanita itu diperintahkan wajib mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Kita telah bahas tadi arti ma'ruf. Jadi jangan hanya membatasi taat sama suami kalau itu terkait masalah agama aja. Jangan. Segala hal selagi itu tidak bertentangan syariat, wajib bagi suami untuk mentaatinya. Kebalik. Wajib bagi istri mentaati suaminya. Betul? Masalah sepele. Suami nyuruh istri nutup jendela misalnya. Suami nyuruh istri pakai baju ini dan itu misalnya. Suami minta istri. Segala hal selagi itu tidak bertentangan syariat, wajib bagi istri untuk mentaatinya. Itu wajib bagi istri untuk mentaatinya. Hak suami itu untuk ditaati. Jangan dipilah-pilah. Pilihan hanya dua. Itu bertentangan dengan syariat atau tidak, itu aja. Kalau itu bertentangan dengan syariat, maka sepelenya pun jangan taati, apalagi besar. Paham? Kalau itu bertentangan dengan syariat, itu aja pemilahannya. Dan selagi tidak ada pertentangan, penyelisihan terhadap agama, maka wajib semua itu untuk ditaati oleh istri. Makanya ini juga termasuk salah satu hal yang mengharuskan para istri itu belajar agama. Nanti akan saya tambahkan satu poin terkait dengan hal ini. Kalian di sini mendengar
penjelasan. Ya, belum tentu kalian bisa menjelaskan ini nanti pulang ke rumah ke istri kalian. Belum tentu kan bisa. Iya kan? Tahu aja bagiannya yang kalian telan sendiri aja. Untuk ngomong nggak berani. Ya. Makanya hadirkan di majelis. Ketika di majelis kan dia nggak bisa membantah, nggak bisa menolak. Ya, begitu ya, kurang lebih. Gimana mau banyak istri Bang Udin? Baik, kita tambahkan. Satu hal yang didengarkan istri atau nggak tahu apa. Oh ini yang kita kaji ini. Oh ini. Oh gitu. Zen. Barakallah. Barakallah fiik kemudian. Semoga Allah memuliakan antum. Bagus. Itu termasuk salah satu kewajiban suami. Nanti akan saya angkat. Betul itu. Bangun udah bagus. Bagus banget. Baik, kita lanjutkan. Poin berapa tadi? 2. Sekarang 3. Qala hafizallahu taala. Yang ketiga ya. Tamkinuhu min nafsiha idza da'aha ila firashihi. Ma lam yakun hunaka mani'un syar'iyyun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat at-taji'a fabata ghadban 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Hak seorang suami yang ketiga atau menulis untuk senantiasa dipenuhi ajakan suami oleh istri. Hak suami untuk dipenuhi. Ketika suami mengajak untuk berhubungan, manakala suami menginginkannya, selagi tidak ada penghalang secara syar'i. Ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri menolak untuk memenuhinya, kemudian suaminya bermalam dalam keadaan marah padanya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi. Nauzubillah. Laknat malaikat loh. Di sini sebut malaikatnya jamak lagi, bukan satu. Laknatnya para malaikat. Luar biasa itu. Nauzubillah. Jangan sampai ya dilaknat oleh malaikat. Karena malaikat itu doanya mustajab. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa besarnya hak suami ketika menginginkan hal itu, kebutuhan biologis dari istrinya. Wajib bagi istri untuk memenuhinya. Ya. Ini adalah hak suami yang harus dipenuhi. Dalam penjelasan para ulama, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, terkait dengan masalah ini, para ulama menjelaskan bahwa seorang istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dalam masalah ini mestinya tanpa harus suami meminta. Itu yang lebih baik. Kenapa? Karena ketika meminta itu sudah menunjukkan suami tidak dipenuhi. Sehingga dia meminta. Itu dalam hadis ini disebut ketika suami mengajak istrinya lalu istrinya tidak mau, itu menunjukkan bahwa suami sudah melihat istrinya ini tidak akan memenuhi. Maka yang paling baik bagi istri adalah tanpa harus diminta. Ya. Dia mengerti, dia memahami bagaimana kebutuhan suami dalam masalah ini. Baik, ada masalah khusus dalam masalah ini ya, tapi bukan kesempatannya. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Yang keempat. Qala hafidhallahu ta'ala al-muhafadhatu ala baitihi wa malihi wa auladihi wa husni tarbiyatihim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'un wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wa qala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa lakum alaihinna alla yuti'na furshakum ahadan takrahuna. Hak suami yang keempat dari istrinya agar istrinya
Sudah ada kan? Allah musta'an. Menjaga rumah suaminya, harta milik suaminya, anak-anak suaminya, mendidik mereka dengan baik. Hal ini karena Nabi bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya, dan seorang wanita akan diminta pertanggungjawaban di rumah suaminya karena dia bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan juga sabda Nabi SAW yang artinya, hak kalian para suami dari istri kalian adalah hendaknya mereka tidak mengizinkan seorang yang kalian benci menginjak tempat tidur kalian. Ya. Nah ini juga para istri hendaknya tanya sama suaminya, siapa-siapa yang tidak diizinkan masuk ke rumah, tanya. Bukan tanya siapa-siapa yang diizinkan, akan banyak jawabannya. Tanyanya siapa-siapa yang tidak diizinkan, itu pasti sedikit jawabannya, betul nggak? Dan itu harus ditaati. Suaminya bilang, saya nggak suka kalau si fulan masuk ke rumah kita, harus taat. Baik, yang kelima, qala al-mu'asyarah bil ma'ruf wa husnul khuluq wa kaffal adha anhu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la tu'di imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-hurul 'ain la tu'dhihi qatalakillahu fa innama huwa dakhilun yushiku ayyufariquki ilaina. Hak suami yang kelima dari istrinya untuk diperlakukan dengan baik, disikapi dengan baik, dipergauli dengan baik, tidak menyakiti suami dengan omongan, dengan sikap. Apa ancamannya? Nabi bersabda, tidaklah ada seorang wanita menyakiti suaminya di dunia ini kecuali istri si suami itu dari kalangan bidadari. Masya Allah. Berarti sudah ada yang menunggu kita dari bidadari. Akan berkata, jangan sakiti dia. Semoga Allah memusuhimu, yakni tidak merahmatimu, karena dia hanya tamu yang singgah padamu, yang hampir-hampir saja tidak lama lagi akan meninggalkanmu untuk bersama kami. Ya, Masya Allah. Jadi ini peringatan untuk para istri agar jangan pernah menyakiti suami. Ya bukan berarti egois hanya suami, enggak. Kita udah bahas tadi istri ya. Jadi jangan menganggap sebelah pihak. Qala wad-dakhil ad-dhaif wan-nazir. Dikatakan dakhil orang yang singgah, orang yang cuma mampir sejenak. Baik. Sudah azan ya? Ya cukupkan sampai di sini. Setelah ini kita akan bicara hak yang mustarik, disebut dengan mustarokah. Hak yang berserikat suami dan istri. Dan di sana nanti akan saya tambahkan beberapa poin karena waktu membatasi, sudah terdengar azan, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pembahasan setelahnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Betul? Ya, Vicky. Salam. Bila ada seorang istri tidak memenuhi hak suaminya, apakah sang suami boleh tidak memenuhi haknya? Tidak serta-merta begitu konsekuensinya. Ya. Tergantung bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh sang istri yang disebut dengan tidak memenuhi hak suami tadi. Tergantung. Yang jelas tidak serta-merta. Karena itulah dalam sejumlah riwayat dan penjelasan para ulama, ketika istri itu melakukan pelanggaran, tidak memenuhi hak suaminya, atau bahkan sampai nuyush, yang disebut dengan nusyush, itu tidak serta-merta langsung diboikot, tidak dipenuhi haknya. Tapi diadakan islah, dinasehati terlebih dahulu, diperbaiki terlebih dahulu. Kalau belum juga mampu, masuk ke level selanjutnya, dihajar, diboikot, pisah ranjang, itu masih tetap. Karena hak seorang istri itu berlaku tetap wajib bagi suami memenuhinya karena status istri. Karena status istri.
Ya, selama wanita itu masih status istrinya, maka wajib bagi dia untuk memenuhi haknya. Bisa jadi, makanya tadi saya katakan tergantung. Ada kesalahan-kesalahan yang membuat istrinya tidak dipenuhi haknya. Misalnya nafkah terkait uang. Misal, ini na'udzubillah, jangan sampai. Ada seorang wanita suka main judi. Uang yang dia pakai, dia gunakan untuk perkara-perkara yang haram. Ya, maka di saat itu suami boleh menahan haknya. Tidak memberinya nafkah. Boleh. Ya. Jadi tergantung. Tapi tidak serta-merta konsepnya seperti itu. Tidak serta-merta konsepnya kalau istri tidak memenuhi hak suami, maka suami langsung memberi konsekuensi tidak memenuhi hak istri. Enggak seperti itu. Ya, bukan 1:1 dalam syariat. Islam tidak langsung mengajarkan seperti itu. Sama seperti orang tua. Orang tua kepada anak ya misalnya. Orang tua mau sejahat apapun, anak tetap harus berbakti. Bahwa perbuatan jahat orang tua kepada anak itu tidak menggugurkan kewajiban anak untuk berbakti. Sama orang tua misalnya yang disikapi oleh anaknya dengan kekurang ajaran misalnya, tidak memenuhi hak sebagai orang tua yang tidak dipatuhi oleh anak-anaknya, tetap orang tua memenuhi hak anak dengan memberikan nafkah. Tidak serta-merta konsepnya langsung dengan dibalas tidak memberi nafkah. Maka jawaban ringkasnya tidak serta-merta seperti itu. Tapi bisa jadi ada suatu keadaan memang konsekuensinya dengan tidak memenuhi haknya. Seperti tadi yang saya berikan contohnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri itu ditempuh dengan islah, perbaikan dulu. Dinasihati, dijelaskan, diterangkan, ditegaskan. Setelah itu kalau belum mempan, naik ke fase hajar, boikot, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Sudah? Ada lagi? Fikih ya. Ya, betul, sama. Karena itulah dalam hadis disebut dengan lafaz seperti itu. Ya, bahwa seorang istri wajib menjaga rumah suaminya di baitihi. Ya, ketika seorang wanita telah menjadi istri seorang pria, maka dia wajib menjaga harta benda milik suaminya itu. Anak termasuk harta benda suaminya, kepemilikan suaminya. Walaupun itu bukan anaknya, bukan anak si wanita itu. Wajib dia menjaganya dengan baik. Ini kita berbicara tentang kewajiban seorang istri atau tugas seorang istri. Ya. Itu yang kita angkat di sini. Wajib bagi istri untuk menjaga dengan baik anak-anak suaminya, ya, mengasuh anak-anak suaminya dengan baik, ya. Tidak bersengketa dengan anak suaminya, itu wajib. Ya, bagi seorang istri. Jadi ini karena terkait dengan kewajiban seorang istri. Bukan terkait kewajiban sebagai seorang ibu anak-anaknya. Yang itu lebih besar lagi kewajibannya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Apa bisik-bisik? Bisik-bisik tetangga. Udah. Ya. Ya, ya, betul. Enggak ada. Saya terus terang saya boleh nanggapin. Hmm. Izin istri. Hmm. Betul. Ya, Anda tidak tahu persis ya, mungkin udah lebih tahu. Saya tahu baru secara umum bahwa undang-undang baru akan mempermasalahkan poligami. Kalimatnya seperti itu yang beredar, mempermasalahkan poligami.
Tapi saya juga baca pihak MUI sudah akan mengangkat masalah ini ya. Itu bagus. Jadi kalau yang dibahas itu tentang syariat poligaminya yang didegradasi atau didiskreditkan, itu salah besar. Nggak boleh itu, karena itu syariat Islam. Tapi kalau bicara bagaimana cara penerapannya yang sesuai atau tidak, itu silakan. Kayak tadi yang diangkat adalah masalah nikah siri. Bagus. Kalau akan dipidana, itu hak negara kan? Karena negara mengatur prosesi pernikahan, ya silakan. Ya. Tapi terus terang, kalau yang dipermasalahkan poligaminya atau ta'adudnya, itu kita nggak boleh membenarkan. Nggak boleh. Itu aturan syariat. Halal secara syariat. Nggak boleh kita mengharapkan apa-apa yang Allah halalkan. Itu termasuk kekufuran. Kalau kita mentaati pemerintah pada perkara yang mereka mengharapkan sesuatu yang Allah halalkan, kita syirik itu. Itulah yang salah satu bab dalam kitab tauhid yang kalau kalian ingat di surat Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Umat Nasrani, umat terdahulu menjadikan para pendeta, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kapan itu? Ketika mereka mengikuti para pendetanya tatkala menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dan sebaliknya. Maka itu dianggap telah menjadikan pendeta itu sebagai Tuhan selain Allah. Nah, kalau memasukkan syariat ta'adudnya, poligaminya secara dari asalnya, terus terang kita nggak boleh membenarkan itu. Jangan pernah meridhai itu, jangan pernah menyetujui itu. Nggak boleh, itu hukum Allah. Nggak boleh kita tentang. Jadi pahami? Dan saya tidak mengajak kepada perkara yang mengundang kerusuhan di sini, tidak. Kita bicara tentang aturan agama. Ya, dan saya sudah tahu bahwa MUI sudah mengangkat masalah ini. MUI juga nggak setuju kan ya? Hah? Iya, sudah mau memasakkan, menjadikan isu ya masalah ini untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Persisnya undang-undang itu arahnya kemana gitu ya? Oh ya. Ya, tahu loh. Ya, kalau terkait dengan teknis kan ya silakan ya, kan negara punya aturan ya, silakan. Kalau teknis. Makanya saya pernah bilang antum, kalau saya pribadi memang saya nggak setuju nikah siri dah. Antum saya nggak setuju dengan nikah siri. Siapa waktu itu yang banyak tanya nikah siri? Ya, Pak, ya. Saya paling nggak setuju nikah siri. Kalau saya berapa kali pernah ada ustadz yang nanya ke anak, saya bilang saya nggak setuju. Kenapa? Karena jelas-jelas loh di dalam nikah siri ini sebelum ada undang-undang baru dan jauh lama. Di negara kita kan nikah itu kan harus dengan legalitas pemerintah kan, baru diakui kan. Nah ini terus terang nih beberapa lama yang lalu datang lagi anak tuh si Ikhwan itu. Ya membenarkan apa dulu yang pernah saya jelaskan. Jadi anggaplah nih ada yang nikah siri. Sah secara syariat, betul. Tapi bersamaan dengan itu Anda telah melakukan perbuatan dosa, melanggar aturan pemerintah. Mungkinkah di satu hal yang sama tabrakan antara halal dan haram sekaligus? Gimana caranya? Ngerti gak? Ngerti gak? Jadi kita meyakini memang betul meyakini nikah siri itu sah secara syariat, betul. Paham ya? Tapi di negara kita itu nggak diakui oleh pemerintah. Berarti kan kita tidak taat kepada aturan pemerintah kan? Betul kan? Pemerintah kan mengharuskan untuk dilegalitas kan, ada surat menyurat diketahui oleh pemerintah, makanya kan datang dari kantor urusan agama. Kalau tidak dengan itu berarti tidak taat kepada pemerintah. Nah, tidak taat kepada pemerintah dosa tidak? Dosa kan? Haram kan? Apalagi kita Ahlus Sunnah. Sangat sensitif itu sebenarnya kita Ahlus Sunnah. Nah, berarti kan terkumpul dua hal yang bertolak belakang di satu keadaan. Dalam menikah itu berkumpul dua hal yang bertolak belakang. Paham gak? Gimana mungkin gitu loh. Itu yang pertama saya bilang. Yang kedua, nanti dalam perjalanannya banyak akan problem yang timbul. Iya, apalagi kalau misalnya ada permasalahan yang harus melibatkan pihak pemerintah, nggak akan mau pemerintah, maka akan dipermasalahkan itu terjadi dah. Bukan 1 2 terjadi itu.
Makanya sebagian ustaz-ustaz kita itu yang awalnya nikah siri, nanti dalam perjalanannya baru diusahakan legalitasnya, ya, administrasinya. Ya kalau masalah nikah siri, ya alhamdulillah kalau diperketat. Saya sih nggak setuju. Kalau memang belum bisa nikah, ya tunda dulu nikah sudah gampang. Gitu aja kan, jangan maksa-maksain. Nikah siri itu kan kadang gini, kalau antum mau tahu, alasannya pertama, istri pertama nggak setuju, nggak ada izin. Yang kedua, keluarga perempuan juga nggak mau. Sudah oleh sang ustadz diajak nikah siri. Ya. Dan sekarang lagi saya paling nggak setuju kayak gitu. Nikah itu, ya nikah siri juga kan istilahnya kan nikah yang tidak sepengetahuan pemerintah. Tapi kalau secara penyebutan nikah siri itu artinya apa? Nikah rahasia. Nah, penyebutan nikah rahasia itu aja sudah tidak cocok dengan sebuah pernikahan. Sebab dalam syariat nikah itu mestinya diumumkan, dipublikasikan. Aulim kata Nabi. Publikasikanlah, adakanlah resepsi. Itu untuk orang lain banyak tahu. Kalau nikah siri kan enggak. Karena saya terus terang berapa kali loh, saya pribadi punya pengalaman menghadiri nikah ikhwan kita cuma 3 orang. Walinya yang bersangkutan ikhwan sama anak perempuannya. Saya nggak setuju sebenarnya, cuma mereka tetap mau jalan, tetap mau, ya udah nikah. Nggak cocok dengan hikmah dalam masalah pernikahan. Nah kalau undang-undang baru ini mempersulit nikah siri, ya saya pribadi setuju. Anda pribadi setuju. Allah alam, kalau ustaz-ustaz yang lain mungkin akan mempermasalahkan, ya. Allah alam. Paham gak? Ngerti ya? Nikah siri tahu kan? Jangan-jangan. Hah? Ya makanya jangan-jangan kan, jangan-jangan ini. Enggak kan? Anda yang bilang jangan-jangan loh. Enggak kemana-mana, jangan-jangan doang loh, Bang Udin. Jangan, maksudnya jangan. Maksudnya. Cukup ya? Cukup ya? Ya kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.